kalau begitu masih dengan Bro Pasar juga Eldoga yang akan memandu dan menemani kalian untuk di match yang ketiga sebelum ganti shift. Di match keempat, 5 dan 6 akan ditemani oleh Jessica Jaliazali dan juga Kenia kali ini. Jadi kalau berbicara dua jembatan ini udah nggak worth it ya untuk dilewati secara membabi buta. Pasti akan ada fight yang mulai terjadi termasuk di jembatan kiri nanti mungkin Aurora dan juga dari tim Gaming Star. Namun kita lihat terlebih dahulu di dalam Milbase, GK, Furia, Kyrex sudah saling bertemu. Ini yang gua tungguin dari tadi fight-nya. Untungnya belum ada yang tumbang dari pemain-pemain Geek yang tiba-tiba datang untuk mengamankan satu area di dalam dari SMB ini. Sementara Furia masih berputar-putar, hanya beberapa bengkel yang bakal mereka optimalkan. Tapi Kyrex yang sudah memasuki area SMB juga kali ini sudah membagi area mereka. Tapi Hoxi memasak sebuah granat dan tidak siap untuk melanjutkan sebuah tembakan. Namun ternyata di cancel granatnya dan berhasil mendapatkan pemain dari tim GK. Respon cepat mereka mainkan dan berpindah menuju ke jembatan di mana Aurora. Ada Refus yang sudah berhasil ditumbangkan di mana Ulf kali ini yang akan menjadi penjegal mereka. Dua pilar sudah mulai dijaga tapi Eren kelihatan di atas dari pilar tersebut. Namun masih ada backup dari seorang Scarface dan juga sisi-sisi lain yang ada di arah jembatan. Tidak hanya sedih, dendam juga besar sekali dari Aurora dengan zona seperti ini karena mereka turun di bagian Severny tadi mengganti military base sebagai signature drop zone mereka dan membuat Doc menjadi last man standing dengan weapon yang mungkin cukup baik. Ada Augie, ada UMP, tapi secara manpower lack of, apalagi Gaming Star juga udah mulai tailing dari bagian belakang. So untuk Doc saat ini mungkin satu-satunya kesempatan adalah bagaimana bisa menjegal either Gaming Star atau tim Ulf untuk mendapatkan eliminasi. Karena kalau cari placement, setuju gua. Kayaknya udah sangat sulit sih untuk Doc sendiri. Bener, dan kayaknya untuk Ulf mereka udah bisa ngelepas jembatannya sih menurut gua ya. Kayaknya udah cukup banget untuk mereka bertahan di bagian jembatan tersebut. Agak-agak YOLO kalau mereka menahan terlalu lama. Kalau mereka dapetin info bukit-bukit di seberang jembatan itu masih kosong, itu masih oke. Yang jadi pertanyaan gua, mereka udah ngontrol arah bukit tersebut atau enggak? Nah ini dia, dek. Bang, bawah bang. Suara Maniak! Hey! Maniak tidak sadar. Waduh, kacamata kuda coy. Ngeliat Doc di bawah nih, Doc mau tembak atau tidak? Doc mau tembak atau tidak? Karena udah langsung mantau karena bagian Maniak, tapi movement masih banyak banget, termasuk Rolex yang akan maju. Apakah akan jadi jam mahal atau jam murah nih? Karena udah mulai terpantau dan gak ditembak juga. What? Doc? Disiplin! Gue kira bakal dibiarkan untuk lewat untuk bisa mendapatkan korban yang ketiga, tapi ternyata dia tembak juga. Rolex langsung dibungkam begitu saja. Namun Yusef merespon, satu granat bakal dilemparkan, namun terlampau jauh, tidak bisa menggapai di mana Doc berada. Finally Maniak yang ada di arah atas dari jembatan yang bisa mendapatkan last man standing dari Aurora. Itu dia, coaching staff dari Aurora semua udah senyum-senyum aja ya. Aduh, ini game kebuang lagi ya kan. Padahal udah di bagian atas, tapi karena memang pindah drop zone menjadi berbeda semuanya. Dan bahkan datang contender baru. Welcome the third one, Al-Ula. Seru nih. Tapi Ulf sih masih ngotot banget Ulfnya buat jaga di area jembatan. Bahkan mereka menahan dari blue zone-nya. Dan akhirnya Yusef berhasil diamankan juga. Ulf kembali lagi mendapatkan korban di area jembatan sebelah kiri. Maniak sudah mulai kelihatan. Bahkan Maniak sudah turun dari arah atas menuju ke bawah sana untuk mendapatkan looting-looting dari arah kotak yang ditinggalkan oleh tim Aurora. 4 elimination mereka dapatkan. Ya Hierarchy ya. Dan juga beberapa tim lain. Tapi kita lihat ini dia mulai masuk ke dalam. Ada 477. Please, pasti menang dong 2 lawan 1. Masa itu dia Peko tapi tumbang. Tapi bisa di-end dengan sangat baik walaupun revive harus segera dilakukan. Oh my god, Peko tumbang. Untungnya masih dari grup yang cepat dilakukan juga oleh pemain dari tim RRQ. Revive harusnya bisa mereka mainkan juga karena masih ada ring spot dan juga beberapa cycle yang bisa dimaksimalkan untuk menutup angle shot dari bagian tim lain yang ada visionnya ke arah tim RRQ. Dalam hal ini ada GK, ada Cold yang punya vision menuju ke arah tim RRQ, tapi Overcraft yang hancur di sini, ini seenggaknya ngebantu buat jadi forting lah. Benar, forting yang sangat besar juga bahkan ya. Tapi kemudian kita ketahui bersama zona bisa jadi akan berpindah lagi. Setidaknya masih ada Merado juga yang mereka bisa gunakan. Yang penting jangan sampai turu, jangan sampai kikuk untuk melakukan fight. Kali ini kita melihat Furia dan All Gamers. Lihat bagaimana Furia mendapatkan satu play dari All Gamers. Liu tidak bisa bermain lagi. Flower Age atau Hua akan mulai terpantau oleh Ayala. Ayala turun, lihat Maple, lihat Hua di tempat lain, tapi lapar malah kena dengan GK. I don't know dari jarak mana, dari angle mana lapar bisa tumbang di dalam goa tadi. Tapi fight kita masih fokus ke bagian All Gamers dan juga Furia. Ada tim Flash juga, jadi 3 team showdown di bagian luar. Itu kayaknya tadi antara di satelit atau enggak di arah, ya pokoknya bangunan-bangunan yang agak tengah lah, yang ada di bagian dari SMB-nya. Jadi karena tadi RRQ mengamankan satu bunker retake yang berhasil mereka mainkan ke arah tim Gold. Dan kita berpindah menuju ke arah tim Furia di mana Higorch yang masih mengusahakan supaya mereka bisa bergerak ke tempat yang lebih aman lagi. Belum ada regroup yang mereka mainkan, tapi ternyata mobilnya agak ngepot. Sementara Quick malah bisa mendapatkan
diamankan satu pemain dari tim Ulf. Eren tumbang begitu aja, Maple juga berhasil diamankan. Ternyata Furia punya kontrol untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka. Lagi-lagi Flash melakukan hal yang benar-benar mengerikan, itu steal elimination, knockdown dari Furia, tapi mereka yang dapat tapi tiba-tiba hilang. Satu player dari Furia di take down dengan begitu cepat. Harusnya pelakunya adalah tim Flash. Pergerakan dari tim Ulf yang tadi agak lama untuk mengontrol di arah jembatan sebelah kiri. Melihat aksi-aksi dari tim Flash yang memang membuahkan hasil cukup maksimal. Bahkan kali ini percobaan mereka mainkan untuk mengganggu rotasi yang dilakukan oleh satu tim di bawah mereka. Ada Pop tadi yang coba mereka ganggu, tapi Furia bakal mendobrak tempat di mana KRX berada. 1v1 util bakal mereka mainkan di mana Lord kali ini yang sudah berhasil mendapatkan pemain dari tim Thunder Talk. Furia masih berfokus di bagian luar, tapi ternyata KRX juga melakukan defense yang begitu rapat. Satu momen yang gue lihat juga agak cukup menarik adalah RRQ keluar dari compound mereka dan menuju ke arah bagian tengah. Karena tadi gue melihat warna abu-abu sudah ada di samping dari GK. Ini pergerakan yang jujur resiko, atau kalau kata Gen Z jujur resiko. Tapi mereka bisa masuk dengan cukup baik. Kita lihat nanti karena fight masih antara Furia dan juga KRX Util. Disimpan lagi kah? Di tempat lain justru aja yang tumbang oleh XZZ yang dari tadi All Gamers kesulitan, yang masuk sendiri ternyata masih bisa melakukan pertahanan. Harap-harap cemas nih. Satu pemain dari tim God yang masih tersisa, tapi lihat dari Bowsi. Langsung tabrak ke arah rumah satelit. Ingin mendobrak kompon dari tim lawan, bahkan ternyata tim Flash bisa mendapatkan gemerangnya terlebih dahulu. Kick harus tumbang satu anggota mereka, walaupun pada akhirnya Kevin bisa mendapatkan satu. Revive yang akan mereka maksimalkan tidak langsung sekonyong-konyong untuk naik menuju ke atas. Ada delay yang akan dilakukan juga dengan melemparkan satu molotov ke lantai bawah, membuat tim Flash tidak bisa naik untuk mengganggu revive yang dilakukan, tapi ternyata masih ngotot dengan satu buah splash yang bakal dilemparkan, satu buah granat yang bakal dipantulkan, namun ternyata belum memberikan efek yang sangat-sangat besar ke arah Kike. Namun Zeus menerobos api tersebut dan tim Flash meretake tempat ini dengan sempurna. Confidence, precision, and all out. Itulah yang dilakukan oleh tim Flash. Bagaimana mereka berani banget, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, dan bahkan manifest mereka di player terakhir tadi datang juga biar all in 4 orang, dan akhirnya GK. One team yang mendapatkan chicken dinner, one team yang membuka hari dari grup A kali ini porak-poranda dan sudah terprosot sampai dengan hashtag yang ke-11. But back again to the South Korean team. KRX menjaga pergerakan di Furia. Ayala masih tidak bisa di-revive. Trey, rekrutan teranyar mereka di awal Januari tahun ini, masih melakukan sebuah penjagaan, dan Chief saat ini juga masih mencoba menjaga bagaimana Ayala bisa di-revive atau tidak. Ya harusnya masih bisa di-revive sih kalau misalkan mereka mau keluar lagi. Cuman yang masalahnya sekarang dari mereka juga bakal menahan gitu, supaya dari KRX tidak memberikan tekanan yang berlebih lagi, karena sekarang Hoxie yang semakin mendekat dengan CS9-nya melakukan sebuah throw the smoke dan dilepas. Revive-nya dilepas gara-gara melihat dari Hoxie memberikan sebuah tembakan. Chief hanya menunggu momentum saja. Granat bakal dilemparkan menuju ke dalam. Masih belum bisa menemukan pemain dari tim KRX, dimana Hoxie kali ini bakal melemparkan granat langsung dibungkam begitu saja. Dua pemain yang ter-knockdown, terconfirm menjadi elimination. Molotov juga dilemparkan. Chief masih aman di arah dari Broken Wall ini, tapi KRX tahu di mana Chief berada. Kakinya kelihatan. Molotov dilemparkan tipis. Chief terbakar. Terpanggang dia. KRX eksekusi mereka sempurna. Burn to crisp. Itu dia tadi dari seorang Chief ya, karena memang knockdown di dalam dari kompon tersebut ngebuat KRX begitu percaya diri untuk menumbangkan player terakhir dari Furia. Furia lagi coba climbing to the top. Kali ini terhenti di hashtag yang ke-8 so far. Mungkin Ulf, mungkin AGAL atau All Gamers bisa mengejar setelah kesempatan kali ini. Tapi fight tadi juga membuat KRX semakin dominan ada di atas Furia. Kita masuk ke zona yang ke-6. Lihat di arah jam 7 begitu ramai Nikma dan kawan-kawan. Tapi ini dia replay granat-granat dari All Gamers. Dimana tadi dua player Thundertall touchdown, tapi tidak bisa bertahan lama karena begitu on point utility yang dilemparkan. Ya wajar sebenarnya kalau Thundertall-nya ketangkep ya, karena ada 2 tim atau bahkan 3 tim tadi yang berhasil nge-spot pergerakan mereka. Tapi kali ini dari arah Four Tribes yang sudah mulai membangun pergerakan, kayaknya mereka coba untuk menabrak menuju ke arah tim yang lain lagi. Tapi lihat dari RRQ, mereka ditabrak oleh Reject tapi berhasil. Alhamdulillah RRQ bisa mempertahankan kompon mereka. Bahkan ada blunder yang terjadi di mana Baby harus pulang karena ulahnya sendiri. RRQ akhirnya mendapatkan tambahan elimination, mendapatkan tambahan poin mereka. 2 poin mereka collect kali ini, sementara Ulf
masih bertahan. Mereka akan menghadapi tim Nigma di bawah mereka. Granat dari Scarface begitu on point, Lord. Langsung ditumbangkan begitu saja. Sementara di arah lain bahkan Fortrap juga mengganggu perang tersebut dan bisa mendapatkan beberapa pemain dari tim Nigma. Fokus dari UF juga sekarang bakal tertuju ke arah Fortrap. Ini benar-benar luar biasa banget permainan dari ULF, di mana mereka menguasai dari Broken Plane dan mereka bisa untuk mengejar pemain-pemain yang ada di bagian lower ground. Falak bahkan tidak bisa bergerak. Low sekali IQ. Mungkin bisa menjadi sebuah pembeda kalau Scarface dia bisa tumbangkan, tapi Scarface sudah sangat terbatas secara peluru. Granatnya. Mundur sedikit, util yang akan mereka mainkan. Tapi Nigma masih menjaga di balik batu-batu. Ya nanti mungkin tiba-tiba bisa mengagetkan. ULF tidak ingin terburu-buru, tapi Scarface tumbang dia. T24 membuka badan sedikit dan langsung memberikan pressure yang besar. Nate kedua dilempar juga. Kause knockdown juga dan kena granat dari T24. Gila men, T24 mereka mainnya rapi banget. Bahkan kali ini Falak bakal langsung geragas. Chengsit dan Falak bisa dapetin pemain dari arah tim Wolf. Satu persatu bakal dilucuti. Satu kali ini close combat. Aaron bertahan, Falak dengan DBS-nya. Cheng, Weapon dan Falak membuktikan dirinya masih dengan kualitas yang begitu baik. Tapi Cubs bangkit dari proningnya, sempat mendapatkan satu pemain. Kali ini hanya IQ yang tersisa di bagian belakang. Bahkan bisa diamankan dengan sangat baik. Cubs mencuri dua pemain dari Four Tribes. Sebuah spotlight yang dibangun oleh Falak. The Clutch Meister falling down. Akhirnya Cubs yang berhasil, tapi RRQ masuk. RRQ Please. dapatkan Cubs split. Nice. That's the shot. Cubs dipulangkan ke lobby dan RRQ late game. Dan 4 eliminasi, Basta. Alhamdulillah RRQ akhirnya bisa menambah poin-poin mereka. Bahkan sekarang mereka masuk menuju ke arah top 6. Kalau mereka tusun di peringkat ini atau pulang di peringkat ini, akan ada 2 placement point tambahan yang mereka dapatkan atau 3 placement point tambahan yang mereka dapatkan. Tapi kita tidak mengincar 3, kita ngincar 10-nya. Kita mengincar winner Yes. chicken dinner, yang dimana sekarang sangat possible karena dua tim lain yang punya 4 player itu KRX dan Flash akan saling berjibaku. RRQ please stay steady, ngambil tempat-tempat yang enak untuk bisa memasuki late game dengan sangat baik. Looting semua tersedia, Pasta. Betul. Nigma Galaxy, Four Tribe, semua loot crate yang di sana Ulf bisa juga didapatkan. Ulf juga betul oleh RRQ. Yes, ini secara resort mereka udah dapat lah. Dari kotak-kotak yang tertinggal di bagian ini mereka udah ngedapetin. Tinggal bagaimana cara mereka mengeksekusi ke arah 5 tim yang lain lagi. Karena sekarang mereka menjadi the one and only team yang ada di arah sisi barat atau ada di arah sekitaran jam 7 sampai jam 9. Lihat kontrol dari RRQ, mereka mencoba memberikan gangguan supaya tidak tenang pemain-pemain yang masih ada di bagian luar. Dalam hal ini yang mereka targetkan adalah tim KRX yang tadi memenangkan battle-nya dan mengusir mundur Furia ke arah lobby. Ya itu dia, kita akan melihat ini menjadi calm before the storm. We won the best story untuk RRQ saat ini, karena menurut gua Chicken Dinner ini tidak hanya untuk mengangkat poin mereka, tapi mentality mereka mengangkat kesigapan mereka untuk menghadapi 3 game lagi nantinya. Tapi masih terlalu dini karena kita masih akan menunggu fight di bagian utara. Dan akhirnya GOAT juga kehilangan player terakhir mereka top 5 untuk RRQ saat ini. 5 tim saja dan loot crate dibawa untuk bisa di-loot ketika mereka melakukan tembakan-tembakan. Peluru mereka steady, scope mereka prima, dan di layar kaca kecil kita lihat bagaimana smoke begitu tebal. Chaos. KRX akan maju Chaos. ke tim Flash. Ini bakal chaos banget, wall smoke tebal banget, di mana KRX mencoba mendobrak tempat di mana Flash berada. Granatnya connect, Bosi dapetin satu Hoxi yang tumbang, tapi lihat ada gas yang sudah mulai terparkir arah pintu. Meledak tanpa mendapatkan knockdown sama sekali, tapi Trey sudah mulai mendekat juga di mana QX ZZZ harus melakukan reposition lagi karena ada timing net yang dilemparkan. Sementara Four Tribes mengganggu dari sisi lain lagi, bahkan bisa mendapatkan pemain dari tim KRX. Yus juga berhasil diamankan. KRX perlahan mereka maju, malah perlahan juga mereka pulang satu persatu anggotanya ke arah lobby. Bala bantuan yang secara tidak langsung itu Huzaifa dari Four Tribe membuat akhirnya dari KRX bisa rata begitu saja. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah ide baik juga, karena harusnya dari tim Flash kali ini masih dengan 4 orang. Tapi lihat bagaimana Game Force 1v1 situation. Nice. Dan Genta mendapatkan player terakhir dari orang hutan, dan semua setup sudah terbentuk. Flash harus mereka bisa kalahkan. Namun begitu, let's see apakah RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini, karena mereka tidak ada di dalam zona. Mereka butuh untuk regroup, mereka butuh untuk rapat. Gue pakai tuh bahasa Mikrobo yang bagus, karena yang paling penting sekarang mereka bermain as a team. Ya, mereka harus bermain as a team dengan 3 anggota mereka yang tersisa kali ini. Secara manpower mereka kurang, tapi secara setup position menurut gua RRQ yang lebih unggul. Karena dari arah Flash ketika mereka mau masuk bakal ditembakin sama RRQ. Ini skenario yang gua buat aja. Harusnya dari Huzaifa sebagai pemain terakhir dari Four Tribe juga bakal mengganggu pergerakan ketika Flash masuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Bauzi melihat dengan jelas di mana posisi dari pemain RRQ berada. Ini PR buat 3 tim yang tersisa sama. Mereka belum mengontrol zona
zona yang ke-8. Itu dia, tapi Flash mereka punya manpower lebih banyak. Mereka mengetahui Huzaifa ada di bagian mana dan sepertinya di akan flanking. sebuah commit flank menuju ke bagian RRQ. The only option untuk Harus bisa dapat nih, Jan. Betul, bagian rudalnya dan tidak boleh knockdown. Peko, Yes. hati-hati. Oh my god. Flash. Tapi nggak zona. Tapi nggak zona. Ya, tapi mereka menjadi manifest player. Nice! Pantau Asep menjawab keraguan dari Junior tadi. Akhirnya bisa mendapatkan satu knockdown ke bagian tim Flash. Dan tidak perlu untuk selalu fokus ke sana. Tidak perlu kacamata kuda. Yang paling penting sekarang adalah semua info dikumpulkan agar RRQ sempurna mendapatkan winner-winner chicken dinner. Estafet move mereka mainkan, RRQ bisa mengontrol zonanya, tapi Huzaifa bakal membantu. Let's go! Bergerakan dari tim Flash, bahkan Bausi diamankan. Kolaborasi sudah bagus dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ dan juga dari Four Tribes. Tapi Huzaifa berhasil diamankan. Zeus mendapatkan pemain terakhir dari Four Tribes. Kali ini hanya tinggal 2 tim yang tersisa, 3 melawan 2 tentunya. Peko, hati-hati Peko. Alhamdulillah Peko selamat ketika bergerak menuju ke arah rudal yang lain. Semua universe saat ini Please! mendukung RRQ bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Zona di mereka, peluru mereka punya. Sekarang tinggal bagaimana kesigapan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Sebuah airdrop menjadi pertahanan terakhir dari tim Flash. Mereka masih bisa memainkan Blue Zone, akan segera mendorong. Dan ini momennya. Ayo ramaikan, kita bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Hashtag IndoPride di kolom live chat sekarang juga. Zeus termakan oleh zona. Hanya tinggal Win yang tersisa. Bersembunyi di balik sebuah batu, tapi Win sempat untuk mendapatkan kepala dari seorang Peko. Tumbang satu pemain dari RRQ, tapi masih ada hiding spot yang bisa mereka maksimalkan. Split dari RRQ harusnya juga bakal mengganggu pergerakan dari seorang Win. Win udah gak punya ruang untuk bergerak lagi, tapi kali ini Win masih mencoba untuk menjadi ninja. Dia berpindah menuju ke arah batu kecil yang ada di area open field, tapi Win posisinya sudah semakin terspot oleh RRQ, dan RRQ